Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas satu kasus yang lagi rame banget nih. Iya, soal P2P lending ya, yang akseleran itu? Betul, masalah gagal bayar di akseleran dan gimana ini? Kok bisa nyeret nama influencer keuangan Felicia Putri Jasaka? Menarik nih. Kita udah coba rangkum nih informasinya dari beberapa berita terbaru buat Anda. Tujuannya sih ya buat bongkar apa yang terjadi, lihat dari berbagai sisi, terus yang penting ambil pelajarannya lah. Oke. Soalnya angka awalnya aja udah gimana ya, cukup bikin kaget. TKB 90 akseleran itu disebut cuma 45,11%. Wah, rendah banget itu ya. TKB 90 itu kan tingkat keberhasilan bayar 90 hari. Iya, artinya kan tingkat One Prestasi atau TWP 90-nya nyampe 54,89%. Gila, lebih dari separuh pinjaman macet lewat 90 hari. Betul, ini artinya lebih dari setengah pinjaman yang disalurin lewat situ, pembayarannya macet lebih dari 3 bulan. Dampaknya jelas banget ke lender. Bener-bener lebih dari separuh ya. Berarti risikonya buat lender atau pemberi pinjaman ini serius banget dong. Konsekuensinya apa aja tuh selain potensi hilang dana? Ya, yang paling jelas ya rugi duit. Ada laporan spesifik kan, 6 lender aja total ruginya 1,67 miliar. Wow. Terus yang jadi masalah lagi, itu soal janji proteksi asuransinya. Dulu kan mereka bilang ada penggantian 99% pokok pinjaman dalam 10 hari kerja kalau macet lebih dari 90 hari. Nah, itu dia. Tapi kayaknya buat sebagian lender yang kena masalah ini, proses klaimnya itu nggak semulus yang dijanjikan. Ini jadi nambah masalah lagi di atas gagal bayarnya itu sendiri. Dan katanya kalau lihat jangka waktu lebih pendek, TKB 60, TKB 30, malah lebih rendah lagi ya angkanya. Ya, kabarnya begitu. Jadi yang bayar tepat waktu atau telatnya belum lama itu lebih sedikit lagi. Sementara CEO akselerannya sendiri belum ada komentar publik ya soal ini. Setahu saya dari berita sih belum ada respon resmi ya. Nah, masalah akseleran ini kan mungkin tadinya cuma jadi urusan lendernya aja ya, tapi jadi heboh se-Indonesia gara-gara nama influencer gede ikut keseret. Gimana ceritanya si Felicia ini bisa ikutan kena? Jadi gini, Felicia ini kan dulu sekitar tahun 2022 atau 2023 gitu, pernah bikin konten. Ada video YouTube-nya Juli 2023 itu judulnya Hidup dari Bunga P2P Lending. Oh, saya ingat kayaknya. Nah, di situ dia bahas beberapa platform P2P, termasuk Akseleran, terus ada juga Investri sama Coinworks. Kebetulan dua nama terakhir ini kan belakangan juga ada isunya sendiri ya. Oke. Terus apa yang dia bahas soal akseleran dulu di konten itu? Waktu itu dia nyorot beberapa hal yang dianggap keunggulan akseleran. Misalnya, yaitu tadi proteksi asuransi sampai 99%. Terus TKB 90 yang diklaim masih tinggi banget, 99,48% sampai Juni 2023. Jauh banget ya sama kondisi sekarang? Iya, beda jauh. Terus dia juga sebut potensi return 10-12%, tenor pendek, ada fitur auto lending, malah sempet nyinggung rencana IPO akseleran segala. Dan dia pakai kode referral AKSF Cepli. Jadi semacam ngasih lihat sisi bagusnya akseleran berdasarkan kondisi saat itu ya? Iya, tapi gimana respon Felicia sekarang pas kondisi akseleran lagi gini? Nah, dia udah klarifikasi dan minta maaf sih lewat TikTok misalnya. Dia bilang videonya itu bukan endorsement berbayar. Oh, bukan endorse? Katanya sih edukasi berdasarkan pengalaman pribadi dia investasi. Dia ngaku pernah taruh sekitar 40% asetnya di P2P tahun 2019-2021 termasuk di akseleran. Oke. Dia juga ngaku analisisnya bisa salah. Ya, namanya manusia yang bisa dan sering salah, katanya gitu. Dan dia paham kalau pengikutnya kecewa. Terus ada langkah konkretnya nggak? Dengar-dengar dia ngumpulin data lender yang kena masalah ya? Iya, betul. Dia bikin Google Form gitu buat ngumpulin data lender akseleran yang bermasalah. Dia sebutnya sih itu bentuk tanggung jawab moral, bukan hukum ya. Tanggung jawab moral ya, bukan hukum. Iya. Terus soal kode referral, dia jelasin itu sistemnya saling untung. Pengguna baru dapat bonus, dia dapat komisi kecil, 0,5% gitu. Dia juga cerita kenapa dulu percaya akseleran, ya karena terdaftar OJK, ada fitur keamanan. Tapi dia juga nyinggung kalau masalah sekarang mungkin ada kaitannya sama limit di asuransi kreditnya. Nah, nyebut OJK ini penting nih. Di tengah semua ini, kita juga perlu ingat gimana sih aturannya, gimana OJK mandang kasus kayak gini, dan apa sih janji platformnya sendiri soal risiko. Ini menarik, justru Akseleran sendiri di websitenya itu udah jelas-jelas bilang kalau investasi P2P itu risikonya tinggi.
Oh, mereka bilang gitu? Iya, ada risiko gagal bayar, risiko likuiditas. Mereka negesin posisinya cuma fasilitator aja, penghubung lender dan borrower. Tanggung jawab utama ya di pengguna. OJK pun nggak ngasih jaminan dana. Jadi peran OJK itu lebih ke ngawasin platformnya ya, bukan ngejaminin duit investor balik gitu. Tepat sekali, OJK ngawasin platform yang terdaftar kayak Akseleran. Tugasnya ya mantau gimana platform nanganin masalah kayak gini, koordinasi sama penegak hukum kalau perlu, dan bisa aja nyuruh platform buat penuhi hak lender sesuai aturan. Tapi intinya, resiko investasi ya tetap di investor atau lender. OJK mastiin aturan mainnya diikutin tapi nggak garansi hasilnya. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, Akseleran lagi ada masalah serius karena gagal bayarnya tinggi banget. Terus, keterlibatan influencer kayak Felicia, ini bikin rame diskusi soal batas edukasi sama promosi di dunia investasi digital. Dan Felicia sendiri udah klarifikasi plus minta maaf ya. Betul. Nah, intisari penting buat Anda semua nih pendengar. Apa tuh? Ya, betapa pentingnya kita paham benar-benar soal resiko investasi P2P lending ini. Setuju banget, status terdaftar OJK atau review bagus dari influencer itu bukan jaminan bebas resiko sama sekali. Janji kayak proteksi asuransi itu perlu dilihat detail syarat ketentuannya, batasannya gimana, jangan cuma lihat angka 99%-nya aja. Nah, tadi kan Felicia bilang soal be responsible for every decision ya, tanggung jawab atas tiap keputusan. Ini jadi pertanyaan reflektif juga nih buat kita semua, buat Anda yang dengerin. Gimana tuh pertanyaannya? Belajar dari kasus ini, gimana caranya Anda bisa nyiimbangin antara nyari info investasi dari mana-mana, termasuk dari influencer, sama keharusan buat riset sendiri yang mendalam, due diligence lah istilahnya. Dan akhirnya, ya kita sendiri yang nanggung penuh tanggung jawab atas pilihan investasi kita. Apalagi di tengah pasar yang geraknya cepet banget kayak sekarang ini. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.